CGV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruah Subekti, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Bitung Timur. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Damar. Akan menyajikan video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, kami akan menyajikan proses penyusunan keyakinan kelas dan juga sosialisasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan gaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Damar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran di semester genap 2021-2022, kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Adalah komitmen kalian bersama yang berasal dari diri kalian untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan di lingkungan kelas. Komitmen ini adalah hal-hal yang baik yang kalian yakini, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran di kelas kalian merasa nyaman dan merasa aman. Ya. Silakan nanti kalian tuliskan kesepakatan kelas, nilai-nilai baik yang kalian inginkan, kalian ingin menjadi komitmen bersama di dalam stick note ini. Kemudian nanti kalian tempelkan di papan yang sudah disediakan, dan nanti kalian sepakati usulan dari semua siswa, disepakati mana yang akan menjadi kesepakatan kelas kalian bersama. Bisa dipahami? Oke ya, silahkan nanti tuliskan di dalam stick note ini dan nanti kalian tempelkan, kemudian kalian sepakati bersama. Baik ya, terima kasih. Bersama. 1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. 2. Saling menghormati dan sopan santun. 3. Disiplin. 4. Kita harus membudayakan antri. 5. Menjaga perhatian kelas dan berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Jonathan. Saya Jessica Alkaryani, Siswa kelas 9B. Saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru terlibat dalam menyusun aturan kelas yang disebut keyakinan kelas. Kami berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama teman-teman kelas 9B. Sekian, terima kasih.
Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Damar, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP 2 Damar, rekan-rekan guru dan staf tata usaha. Puji syukur kepada Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, dan alhamdulillah hari ini diagendakan untuk kami calon guru penggerak angkatan keempat Belitung Timur akan menyampaikan sosialisasi modul 1.4 terkait budaya positif. Nanti dalam penyampaiannya akan kolaborasi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Pak Ardi Sabara MPD, dan sesi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Namun sebelum kita sampai ke penyampaian materi modul 1.4, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi terhadap kita semua terkait dengan bagaimana program guru penggerak ini dan harapannya untuk sekolah. Kepada Bapak Sahe dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP 2 Damar, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada acara ini, yang kami hormati pegawai SMP Negeri 2 Damar. Yang kami banggakan adalah calon guru penggerak, yaitu Saudara Adi Sabara MPD dan Ruas PT SPD. Pertama-tama marilah kita tidak hentinya selalu bersyukur kepada Allah, karena pada hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi dari modul 1 pendidikan guru penggerak, khususnya di SMP Negeri Damar. Dan tak lupa juga kita selalu ucapkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau istiqomah dan nantinya mendapat semangat dari beliau. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, sehubungan dengan kegiatan daripada calon guru penggerak pada hari ini, kami pihak sekolah atau saya selaku pimpinan sekolah ini mendukung sepenuhnya, memberikan fasilitas sepenuhnya kepada 2 orang calon guru penggerak ini untuk dapat, sehingga mereka dapat ilmu yang nantinya akan ditularkan atau dibiaskan kepada rekan-rekan guru maupun RU, khususnya di SMP Negeri 2 Damar ini. Jadi harapan saya kepada rekan guru supaya nantinya kurikulum guru penggerak ini akan diterapkan oleh pemerintah kepada semua sekolah yang ada di, bukan hanya di Belitung Timur, tapi juga mungkin di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya selaku kepala sekolah kepada guru-guru yang mungkin yang belum tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak, kedepannya mudah-mudahan nanti akan segera mengikuti jejak rekan kita Bapak Ali Sabara dan Ruas PT ini, sehingga nantinya kita menjadi piloting mudah-mudahan kedepannya sebagai sekolah penggerak. Tentunya perlu perjuangan yang berat, karena pendidikan mereka ini kalau tahap 4 ini adalah selama 9 bulan. Mudah-mudahan tahap berikutnya tidak selama 9 bulan, mungkin informasinya 6 bulan. Diharapkan kepada rekan-rekan guru yang lain, terutama yang masih muda-muda
yang punya waktu, silakanlah nanti, karena manfaatnya sangat besar, baik itu untuk pribadi sendiri, untuk siswa, untuk masyarakat sekitar daripada SMP 2 Damar ini, sehingga nantinya sebagaimana yang tercantum dalam buku 1 adalah budaya positif. Tentunya nantinya akan dapat informasi dari kedua calon ini kepada kita apa saja yang termasuk dalam budaya positif itu, sehingga nanti kita dapat merubah paradigma ke depan ini bahwa mendidik siswa itu banyak hal-hal yang diperhatikan, bukan hanya mengajar ilmu, tapi juga banyak hal lain yang harus diterapkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka nanti menjadi anak yang cerdas, mungkin mandiri, religius, ya, bergotong royong, dan mempunyai tanggung jawab sebagaimana mungkin yang diharapkan oleh pemerintah sebagai karakter siswa masa depan, yaitu siswa-siswa kita pada abad 21 ini. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa mendengarkan bersama paparan dari kedua calon guru penggerak ini, sehingga nanti kita mendapat wawasan baru dan diharapkan merubah paradigma baru. Kita mendapatkan paradigma baru untuk mencapai cita-cita pemerintah, yaitu ikut menjaga kehidupan bangsa, khususnya di SMP Negeri 2 Damar ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kepada Allah SWT. Saya akhiri wa billahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan, motivasi, dan harapannya untuk kita semua. Selanjutnya akan disampaikan materi sesi pertama tentang budaya positif oleh Bapak Ardi Sabara. Kepada Bapak Ardi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Damar, Bapak Sahe SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak R. Ismail SAG, rekan sesama calon guru penggerak, Bapak Arwah Subekti, para rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata usaha yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam rangka kita sama-sama belajar menimba ilmu baru terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah kami dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk sesi pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Ruas seperti tadi, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Oke, baiklah. Jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kita akan sama-sama belajar mengenai tentang bahwa adanya perubahan paradigma yang selama ini yang kita selalu mengenal dengan pendekatan stimulus respon kepada paradigma baru, yaitu berupa teori kontrol. Selanjutnya kita akan juga sama-sama belajar tentang bagaimana sih konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas, yaitu perubahan paradigma dari sebuah aturan atau tata tertib menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang keempat, tentang konsep pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru
dalam menghadapi atau menangani murid-murid yang ada di sekolah kita. Dan yang keenam atau yang terakhir ini bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi, mungkin saya akan menyampaikan yang materi 1 sampai 3 perubahan paradigma hingga keyakinan kelas. Nanti akan dilanjutkan yang materi yang keempat dan keenam itu sampaikan oleh Pak Ruas Murti. Baiklah kawan-kawan semua, rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Damar yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita sejenak melakukan refleksi terlebih dahulu atas penerapan praktik disiplin yang telah dijalankan di sekolah kita selama ini. Namun sebelumnya saya mohon partisipasi dari semua rekan-rekan guru untuk mengepalkan tangan ke depan, ya, mengepalkan tangan ke depan semuanya, ya, menggenggam tangannya, ya. Kemudian saya minta Bapak Ibu guru di sini untuk membayangkan bahwa Bapak Ibu guru ini sedang di dalam kepala tangan Bapak Ibu ini sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu guru. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Silakan dibayangkan bahwa Bapak Ibu guru membayangkan sesuatu yang berharga. Oke? Kemudian apabila ada seseorang atau rekan di sebelah Bapak Ibu guru yang meminta untuk mengambil sesuatu yang berharga yang dalam genggam Bapak Ibu guru itu, terus bagaimana? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya dia meminta tolong membukanya, ingin melihatnya, sesuatu yang berharga itu, apakah Bapak Ibu akan mengizinkan ya? Kira-kira kalau dari Pak Saman, kira-kira ada sesuatu yang berharga di dalam tangan Pak Saman, dalam hidup Pak Saman yang harus dijaga, sementara ada orang lain yang menginginkannya, apakah Pak Saman akan memberikannya atau membukanya atau mempertahankan apa yang digenggamannya Pak Saman? Silakan, tidak ada yang pendapat yang benar atau salah, ya. Kita semua pendapat kita hargai. Buka, dibuka, diberikan atau tidak ya? Jawabannya. Ya, jawabnya diberikan atau tidak gitu. Kalau ada seseorang yang ingin meminta sesuatu yang berharga dalam tangan Pak Saman. Misalnya orang itu menawarkan sesuatu ya. Aku mau yang ada di genggaman Pak Saman dengan diberikan imbalan. Ditukar dengan sesuatu, dengan materi misalnya, apakah Pak Saman akan memberikannya? Kira-kira Pak Saman masih pikir-pikir, bimbang-bimbang ya. Kalau ini Bapak Wakil Kepala Sekolah, tidak, pasti tetap menjaga apa yang ada di genggaman. Oke, kalau Pak Wakil Kepala Sekolah, Bu Jenika bagaimana? Tak dipertahankan. Misalnya itu orang itu merengek-rengek misalnya, meminta belas kasihan, pokoknya meminta membutuhkan juga gitu. Apakah akan rela memberikannya? Tidak, tetap ya. Karena sesuatu yang berharga di hidup kita itu harus dipertahankan. Ya, jadi dan menurut Bu Jenika bahwa sesuatu yang berharga dalam hidup kita itu harus dipertahankan walaupun apa yang terjadi, walaupun dengan dibujuk misalnya kan, walaupun ditukar dengan sesuatu itu. Pak Mahmud bagaimana? Apakah sama? Dipertahankan? Kayak mempertahankan. Misalnya diganti dengan sesuatu yang lain misalnya. Misal ada orang yang membutuhkan juga, gitu. Apakah memberikan, rela berbagi ya kita? Tidak rela berbagi ya. Tetap mempertahankan. Jadi walaupun orang lain juga membutuhkan barang yang
sesuatu yang berharga di genggam Pak Mahmud juga tuh tetap tidak mau berbagi gitu ya. Oke. Ya. Ada yang mungkin jawabannya ingin rela berbagi, misalnya kasihan dengan orang yang belas sudah merengek-rengek, mengemis-ngemis ingin meminta berbagi. Bu Bella dulu, Bu Bella. Tidak. Katakan tidak. Oke, ya. Oke. Iya, itulah baik. Jadi memang sebenarnya ya, itulah yang disebut dengan namanya bahwa seseorang itu tidak bisa sebenarnya mengontrol kita. Ya. Jadi sebenarnya yang mungkin selama ini kita beranggapan bahwa murid-murid di sekolah kita melakukan sesuatu gitu kan. Kenapa sih mereka mau gitu kan? Sebenarnya itu karena mereka mengizinkan untuk mengikuti perintah yang kita inginkan. Sebenarnya juga mereka bisa menolak kan? Karena sejatinya orang lain itu tidak bisa mengontrol, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan disiplin. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi siswa. Jadi bagaimana sebuah aturan yang kita buat selama ini, tata tertib itu sebenarnya untuk mengontrol perilaku siswa, ya, agar siswa itu diharapkan agar menuruti kemauan keinginan yang kita inginkan. Oke, namun sebenarnya menurut teori kontrol ya, ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Sebenarnya bahwa guru bisa mengontrol perilaku murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu menuruti keinginan kita. Lalu kenapa sih ketika murid kita suruh membersihkan, mengambil sampah itu mereka mau gitu? Itu karena mereka mengizinkan diri mereka untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Tapi bisa saja mereka itu, kalau mereka tidak mengizinkan, tidak mengikuti, itu bisa saja mereka lakukan. Karena ini hanya sebenarnya bahwa kita menganggap kita bisa mengontrol murid, menyuruh anak A, B, C itu karena mereka mengizinkan gitu, diri mereka untuk mengikuti perintah kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kita memberikan penguatan kepada siswa berupa hadiah atau bujukan atau pujian untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya kurang efektif untuk jangka waktu panjang. Pada waktu tertentu iya, memang siswa kita mengikuti. Bang, tolong kerjakan ini nanti diberi hadiah atau diberikan minuman, atau misalnya kita berikan pujian abang ganteng, abang jago, gara-gara mereka misalnya mengikuti perintah kita. Sebenarnya dalam teori kontrol itu tidak akan berdampak untuk jangka panjang. Mungkin murid itu bisa jadi ketergantungan. Ketika kita meminta murid melakukan sesuatu tanpa kita berikan imbalan pujian atau imbalan yang lain, murid tidak mau melakukannya. Yang ketiga, bahwa sebuah ilusi juga bahwa kritik itu akan membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Kadang kita juga sering memberikan kritik untuk supaya dia menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik. Namun sebenarnya kritik itu justru membuat siswa menuju ke identitas yang gagal. Bahkan kritik yang halus pun kita sampaikan kepada siswa itu bisa membuat siswa merasa
semakin bersalah, bukan semakin memperbaiki karakternya. Oke, itu demikian beberapa ilusi tentang bahwa kita atau kita sebagai guru bisa mengontrol perilaku siswa. Oke, ini yang selama ini kita anut selama kita kuliah, termasuk saya pun, kita selama ini menganut teori stimulus respon. Jadi paradigma baru kita mulai beralih ke namanya teori kontrol. Apa yang kita pelajari sebelumnya? Teori stimulus respon. Kita meyakini bahwa kebutuhan kita sama, ya. Tapi pada kenyataannya kita atau murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda tentang sesuatu. Mereka punya cara pandang tersendiri menilainya. Yang ketiga, biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Kita selalu berusaha supaya sudut pandang kita diikuti oleh orang lain, termasuk oleh siswa. Namun sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu atau tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa menyeragamkan sama sudut pandang dengan kita. Yang ketiga, yang keempat, biasanya perilaku buruk siswa yang tidak nurut dengan kita dianggap sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kita sudah ambil contoh tadi pagi, saya sudah menanyakan dengan salah satu siswa kita yang kenapa kemarin dia tidak ke sekolah, padahal dia lewat di depan pintu gerbang sekolah. Menurut kita itu salah, ya, tidak boleh dilakukan. Tapi ternyata anak ini mempunyai tujuan. Kenapa dia tidak mampir ke sekolah? Alasannya sederhana, karena sepatunya basah katanya. Mungkin anak ini nanti takut ketika dia memakai sepatu basah ke sekolah atau memakai sepatu yang warnanya berbeda, dia akan dihukum oleh kita, akan diberikan hukuman, sehingga anak cenderung menghindari itunya, menghindari hukuman. Oke, untuk memperdalam lagi nanti akan kita bahas beberapa kebutuhan manusia dan bagaimana bahwa perilaku itu mempunyai tujuan. Selama ini orang lain bisa mengontrol saya, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan jaga. Kita sering merayu, mengajak siswa untuk melakukan sesuatu, tapi ketika siswa tidak mau, cenderung kita memaksa, melakukan teriakan, "Bang, ke sini, lakukan ini." Ternyata menurut teori kontrol, sebaiknya kita melakukan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan baru untuk menciptakan pilihan-pilihan baru terhadap siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa menggunakan paksaan ketika kita dengan lemah lembut sudah gagal. Yang selanjutnya, stimulus kontrol itu model menang kalah. Saya berhasil, kamu kalah. Saya berhak menyuruh-nyuruh, kamu ikut. Sebenarnya kalau model berpikir teori kontrol ini, kita harus pikir menang-menang, win-win solution terhadap sesuatu yang permasalahan yang kita hadapi. Oke ya. Selanjutnya kita beralih yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Jadi diharapkan kita sama-sama memahami, merenungkan kembali, merefleksikan bagaimana sih disiplin positif yang sudah kita lakukan selama di sekolah apabila dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia serta konsep motivasi internal dan eksternal. Oke, pada umumnya seperti saya katakan di awal, disiplin itu dihubungkan dengan tata tertib, membuat tata tertib supaya anak itu mau ikut aturan, keteraturan, kepatuhan pada sebuah aturan, ada hukuman, dan membuat sesuatu yang tidak nyaman bagi siswa.
Padahal disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman itu hanya alternatif terakhir. Tidak boleh di awal. Ketika ada suatu anak yang melakukan pelanggaran, kita sebenarnya tidak boleh memberikan hukuman. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu berkaitan dengan self disiplin atau motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau dalam diri siswa. Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar harus ada disiplin yang kuat. Apa itu disiplin? Yaitu kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi tidak tergantung dengan perintah orang lain. Jadi kemampuan untuk kita menyuruh diri kita sendiri, merasa tanggung jawab, karena kita memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang kita perbuat itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal sifatnya. Itu sebenarnya konsep disiplin, ya. Jadi bagaimana menumbuhkan motivasi internal, itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita membangun motivasi internal untuk siswa-siswa kita dan untuk kita semua agar namanya merdeka belajar itu bisa terwujud, bukan berdasarkan disiplin, berdasarkan menghindari aturan. Kita harus datang jam 7, kalau tidak seperti ini konsekuensinya. Nah, bagaimana kita tantangan kita mulai hari ini dan selanjutnya, bagaimana biar siswa itu menumbuhkan kesadaran bahwa datang sebelum waktunya itu merupakan suatu kebutuhan. Ke sekolah itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu paksaan. Oke, di dalam sebuah bukunya Diana Johnson, Restructuring School Discipline, bahwa dia mengatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi cenderung orang itu motivasinya melakukan sesuatu nurut dengan aturan karena dia menghindari hukuman, menghindari rasa tidak nyaman. Bukan semata-mata karena dia ingin melakukan sesuatu, tapi karena ingin menghindar. Misalnya, anak tidak mau piket, dia melakukan piket karena takut kalau tidak piket nanti konsekuensinya atau diberi hukuman berjemur, misalnya kan. Sehingga mereka piket itu karena takut dihukum. Yang kedua, mungkin ada juga anak yang melakukan sesuatu, melakukan tugas piket umum karena senang dipuji oleh gurunya, oleh kita, ya kan? Ya, anak ini jago, rajin, piket tiap hari, Nah, karena ada juga anak yang hanya ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan reward dari kita. Namun, yang paling baik itu adalah motivasi perilaku, bagaimana orang melakukan sesuatu karena mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, karena mereka percaya dengan nilai-nilai kebaikan. Bahwa bagaimana mereka melakukan piket umum membersihkan sekolah itu adalah bahwa kalau sekolah bersih itu enak dipandang mata, terus suasana kelas nyaman. Inilah yang tantangan bagi kita sebagai guru, bagaimana kita berusaha untuk membuat supaya anak memiliki kesadaran sehingga mereka bisa menghargai dan pilihan perilaku yang mereka perbuat itu benar-benar berasal dari motivasi internal mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini merupakan sebuah fondasi basic untuk arah, bukan hanya untuk kelas, namun untuk arah sebuah sekolah, membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa sih sekarang kita paradigmanya beralih kepada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, gitu kan? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa keyakinan ini lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik, sedangkan aturan atau tata tertib yang kita buat itu dari luar, intrinsik, dari paksaan kita, sehingga mereka melakukan sesuatu.
Nah, makanya kita harus mulai berupaya bagaimana membuat sebuah keyakinan, menimbulkan motivasi kepada siswa-siswi kita agar mereka tumbuh motivasi intrinsik, agar tumbuh keyakinan kelas dan nanti bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti sebuah aturan. Jadi kalau mereka sudah punya keyakinan terhadap sesuatu, nilai-nilai kebajikan, mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan-aturan yang ada mungkin hukumannya. Oke, bagaimana sih cara proses membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak ya, dari sebuah peraturan yang sifatnya konkret. Misalnya peraturan itu kan siswa harus menggunakan sepatu hitam, itu kan lebih konkret. Kan kalau keyakinan sifatnya lebih abstrak, berupa pernyataan yang sifatnya universal, arti nilai-nilai kebajikan yang universal senantiasa dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi jangan memakai sepatu misalnya di dalam kelas, tapi sebaiknya sesuatu yang sifat pernyataan positif. Misalnya menjaga kebersihan kelas, itu yang sifatnya lebih positif. Kemudian keyakinan kelas yang satu yang mudah diingat dan mudah dipahami bagi siswa. Jadi tidak panjang-panjang, singkat saja. Dan yang paling penting itu dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Buat apa kita buat sebuah keyakinan yang tidak bisa kita jalankan? Dalam prosesnya diharapkan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam menuangkan ide-idenya, gagasannya dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan guru bersama siswa bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, ini beberapa contoh proses dokumentasi kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 8A. Yang pertama, langkah pertama yang saya lakukan itu siswa menuliskan pendapat idenya tentang kelas impian pada sebuah sticky note. Jadi silakan mereka mengeksplor dirinya tentang apa sih yang mereka inginkan dalam kelas kan. Kemudian hasil yang dari ide curah mereka itu mereka tempelkan di sebuah whiteboard. Lalu guru atau saya memfasilitasi merangkum apa yang hasil pendapat mereka itu dengan lalu menyusun menjadi sebuah kesepakatan kelas yang sifatnya lebih universal. Misalnya contoh, ada satu anak yang mengatakan saya tidak ingin ada yang pembulian di kelas. Tidak ada bully misalnya. Karena mungkin ada anak yang mengatakan saya sering dibully di kelas, sering diejek. Kemudian secara pribadi mereka menuliskan secara terbuka di sebuah kertas itu, saya tidak mau ada pembulian di kelas. Lalu kita membuat apa sih sebenarnya yang dimau oleh anak ini? Tidak ada pembulian, berarti semua harus saling menghormati dan menghargai. Itulah contoh-contoh kesepakatan kelas yang sifatnya universal. Oke, ini hasil kesepakatan yang dari hasil curah pendapat mereka itu. Ternyata ada yang mereka ingin bertanggung jawab. Mungkin selama ini ada yang piket, ada yang tidak, tapi ada yang menyuarakan dari hatinya. Banyak siswa yang tidak melaksanakan piket, padahal anak itu ingin sebenarnya kelasnya bersih, kelasnya tertib, tapi mereka tidak bisa mengungkapkannya. Lewat hal-hal seperti ini, berarti kita mengambil bahwa mereka ini ingin semua anggota kelas itu saling bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang mereka yang diberikan. Ini ada 6 kesepakatan kelas yang hasil kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 8A. Dari mulai bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, bersikap sopan dan santun. Mungkin ada selama ini yang sering mengatakan menyebut nama orang tua, menyebutkan fisik. Mungkin itu atau bercakap yang hal-hal yang kotor. Jadi mereka sebenarnya ingin bersikap sopan santun, saling bekerja sama, tidak tergantung pada satu orang, disiplin dan kreatif. Nah, kemudian
Setelah mereka bersepakat, kemudian saya minta untuk berjanji kepada diri mereka sendiri untuk mengikuti kesepakatan kelas ini. Ini langsung dipimpin oleh ketua kelasnya, semuanya mengikuti. Ini ada sebuah video singkat ya. Oke ya, jadi mereka langsung berjanji dalam diri mereka, tapi kesepakatannya sekali lagi harus dievaluasi. Kita harus bersedia mengevaluasi kesepakatan kelas ini. Jangan mungkin ada yang pelanggaran, ada sesuatu yang tidak sesuai lagi, gitu. Jadi guru bersama siswa harus bersedia mengevaluasi kembali kesepakatan yang sudah dipakai. Kesepakatan tidak sepanjang permanen, tapi bisa dievaluasi secara berkala. Lanjut. Nah, kemudian kita mendokumentasikan kemarin, alhamdulillah. Dokumentasi proses pembentukan kesepakatan kelas ini sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah dan disaksikan langsung oleh Ibu dan Bapak Pengawas SMP. Ya, inilah hasil kesepakatan kelas dari 8A. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa dijalankan. Nanti kita akan evaluasi selanjutnya apa kesepakatan ini dilanggar atau tidak, atau sudah berjalan yang baik atau efektif. Ini saya nanti bersama dengan siswa-siswa di kelas 8A nanti akan mengevaluasi. Mungkin demikian paparan dari saya untuk sesi 1 ini. Sesi ini merupakan sesi kedua setelah Pak Ardi menyampaikan di sesi pertama, dan untuk sesi kedua ini kita akan mempelajari materi modul 1.4 budaya positif terkait dengan yang pertama adalah nanti 5 kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ketiga materi ini saling berkaitan ya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana kebutuhan manusia, bagaimana itu posisi kontrol dan segitiga restitusi, kita akan melihat studi kasus ya. Yang pertama, Farel Rivaldo, siswa kelas 8A, selalu mengganggu teman sekelas, mengambil barang milik temannya, berkata kotor dan sering mengajak teman lainnya. Ada contoh kasus seperti ini di kelas 8A atas nama Farel. Nah, bagaimana kita selaku guru atau apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan Farel ya. Coba dari Bu Janika. Menurut Bu Janika, apa yang harus dilakukan oleh guru ketika menghadapi Farel yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran seperti ini? Dicontohkan di kasus. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kasus seperti ini yang pertama kita panggil terlebih dahulu. Setelah itu akan saya nasihati dan saya tanya, kenapa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Saya tanya sama dia, bagaimana kalau contohnya nih dia sering ngejek orang tua temannya, misalnya menyebutkan nama orang tua temannya. Saya tanya sama dia, bagaimana kalau orang tua yang sedang kita ejek atau kita sebutkan namanya untuk sebuah ejekan, kalau lagi makan tiba-tiba tersedak, apa yang akan terjadi? Contohnya saja misalnya orang tuanya dia. Selain itu juga akan saya nasihati terus supaya dia bisa berubah. Selain itu, kalau sekali saya nasihati, 2 kali saya nasihati, terus ketiganya dan masih juga seperti itu, mungkin selanjutnya akan diberikan sanksi.
agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Janika. Dari pandangan Bapak-bapak, silakan. Pak Dede. Menurut Pak Dede, apa yang akan dilakukan ketika Farel melakukan perbuatan seperti itu di kelas? Oke, terima kasih Pak Wak. Menurut pandangan saya, ya, dari studi kasus yang kita lihat, ini ada kata sering, berarti dia itu sering melakukan. Jika anak sering melakukan, berarti ada yang tidak beres dengan dia, kan? Berarti, nah, di sini kita jangan dulu menyalahkan anaknya, berarti. Mungkin di lingkungan sekitarnya itu ada yang bermasalah, baik itu keluarga, siapa saja dengan dia berteman, terus bagaimana sikap dia di lingkungan. Nah, itu kita harus melihat lingkungannya dulu tersebut. Jadi jangan dulu menyalahkan anak tersebut. Jadi kita lihat lingkungan sekitarnya, interaksi sosialnya dia di lingkungan seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Dede. Sudah ada 2 pendapat. Kita berikan applause untuk Anda semuanya. Baik. Ketika itu kita tidak punya jawaban tunggal karena kita harus melihat dulu bagaimana Farel, tindakan-tindakan Farel ini dilatar belakangi oleh apa. Ya. Setiap orang punya tindakan itu pasti punya tujuan. Untuk lebih mengetahuinya, kita akan melihat inilah teori kebutuhan dasar manusia, ada 5 menurut William Glasser dalam Choice Theory. Itu mengatakan bahwa guru itu harus memahami setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda agar menjadi individu yang selamat, bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Memahami bahwa kebutuhan dasar dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Oleh karena itu, peran guru adalah memberdayakan agar anak dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Merujuk pada situasi di atas, situasi Farel dari kasus 1, dalam konteks penegakan disiplin positif, guru sebaiknya, tadi Pak Dede sudah menyampaikan, mencari dulu latar belakangnya. Jadi mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Farel. Terkait dengan 5 kebutuhan, menurut Glasser yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan pertama ini ada bersifat psikologis dan fisiologis. Yang fisiologis itu terkait dengan kebutuhan dasar kita seperti makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian. Kalau di teorinya Maslow itu teori di paling dasar. Ada piramida, teorinya menurut Maslow itu teori yang paling dasar. Nah, selain itu juga kebutuhan akan psikologisnya akan rasa aman. Kebutuhan bertahan hidup ini juga termasuk kebutuhan seks dalam rangka untuk reproduksi. Nah, ini juga agak rawan bagi kita karena siswa kita dengan perkembangan zaman sekarang sudah mulai puber, ya. Ada kebutuhan yang dipenuhi dia yang barangkali juga nanti akan ditemui kasus-kasus misalnya dia ternyata sudah pacaran atau berjalan lebih jauh, hubungan beda jenis tadi, pertemanan dan lain sebagainya, itu bisa jadi sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kalau di dalam kasus Farel tadi, kalau misalnya di contoh lain misalnya
pada saat dia mengambil, selain mengejek, dia pernah juga mengambil makanan misalnya. Itu bisa jadi jawaban Farel karena misalnya, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Karena dia merasa bosan. Bekal yang dibawa oleh ibunya itu saja, misalnya. Nah, ini bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau misalnya dia melakukan tindakan mengejek itu ternyata dia merasa tidak aman di kelasnya, tidak dikawane kata ya. Itu bisa jadi juga sedang memenuhi kebutuhan dasar survival itu karena dia merasa tidak aman. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini berkaitan dengan psikologis. Merasa diterima di kelompoknya, merasa dihargai, merasa diperhatikan. Misalnya Farel, jawaban Farel adalah karena dia dengan melakukan tindakan seperti itu, dia akan dipanggil gurunya. Kemudian gurunya akan memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya datang ke sekolah, dia merasa senang bahwa diperhatikan orang lain, orang tuanya. Bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini terkait dengan kompeten. Dia ingin menjadi orang yang lebih dari orang lain. Dia ingin menunjukkan powernya dengan cara yang tadi negatif. Kalau misalnya jawaban Farel tadi supaya teman-teman lainnya merasa takut dan mengakui dia lebih jago, maka dia bisa jadi sedang memenuhi kebutuhan tentang penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Ini pilihan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Jadi bebas memilih. Kemudian yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan ini terpenuhi ketika kita merasa senang, pun ketika kesenangan itu dengan cara yang negatif. Seperti contoh. Ini kebutuhan bertahan hidup survival bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, termasuk seks. Cinta kasih sayang untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui. Ya. Kebutuhan penguasaan ini kalau kita bandingkan dengan teorinya Maslow, piramida kebutuhan, itu di kebutuhan paling tinggi, self esteem, ya. Kemudian kebebasan, dia biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak sehingga dia mengganggu temannya. Dia tidak senang diam, ya, kalau baca berhitungnya. Tidak senang duduk saja dia. Selanjutnya kebutuhan kesenangan itu sebenarnya anak-anak itu memiliki konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Bisa jadi. Artinya barangkali secara akademis anak ini tidak terlalu pintar, tapi mungkin dia punya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Punya potensi misalnya untuk menjadi orang yang senang kesenian dan lain sebagainya. Ini bisa jadi, ya. Tapi ini bergantung pada jawaban si Farel, sedang memenuhi kebutuhan yang mana. Suka melucu, menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Barangkali dia dengan mengganggu temannya, mengejek temannya, dia merasa senang. Berarti kebutuhan dia untuk kesenangan terpenuhi, walaupun caranya tadi berlaku buruk atau negatif. Bagi kita guru harus mengarahkan. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ardi terkait dengan teori kontrol. Kita hanya bisa membantu siswa untuk mengontrol, memberikan pilihan mana nilai-nilai yang kebajikan, mana yang nilai-nilai yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan.
sehingga kita membersamai anak untuk dia bisa kembali ke masyarakat menjadi manusia yang merdeka, bermartabat, dan tentu menghargai hak-hak orang lain. Ya. Jadi dari kasus yang tadi benar kata Pak Dede, kita mencari tahu dulu, ya, mencari tahu latar belakang kenapa Farel melakukan perbuatan itu, karena ini sudah berulang kali. Tetapi pada kenyataannya barangkali karena kita juga manusia, mungkin ya sekali dua kali mungkin kita akan melakukan tindakan yang di luar kewajaran, karena mungkin emosi kita sedang tidak stabil. Ketika menghadapi hal seperti itu mungkin emosinya terpancing, bisa saja. Nah, bagaimana mengatasinya tadi setelah kita mengetahui? Ini ada namanya posisi kontrol. Diane dosen dalam bukunya Restructuring School mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas kita. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Ya. Kalau tadi disebut Bu Jenika tadi, berulang kali, ya. Kemudian disampaikan dengan penekanan. Gimana kalau misalnya orang tuanya? Bagaimana posisi kontrol? Dian dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun kita sebagai orang tua dalam melakukan kontrol jika tadi ada kasus seperti yang dilakukan oleh Farel. Apa saja posisi kontrol? Yang pertama, posisi penghukum. Dilakukan dengan kekerasan fisik atau verbal. Karena mungkin sering berkali-kali, barangkali minimal kita membentak, menunjukkan bahwa kamu salah, kenapa kamu ulangi. Itu perbuatan yang tidak baik, mengganggu temannya, tetapi bahasanya dengan keras. Itu verbal. Fisik, barangkali kita pernah terlontar untuk sekedar menampar, mencubit, menjiwir, dan lain sebagainya. Ini posisi penghukum. Kemudian posisi kedua, yaitu posisi membuat orang merasa bersalah. Dilakukan dengan suara lembut, tapi membuat orang merasa bersalah. Contoh tadi, sampaikan, kamu melakukan itu. Kemudian disampaikan, gimana kalau orang tuanya sampai tersedak. Itu dia merasa bersalah. Posisi 1 dan 2 ini secara sadar kita akui barangkali kita pernah melakukannya. Ya, Bapak Ibu pernah melakukannya ini? Bisa jadi, ya. Kemudian posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Tidak menyakiti tapi dengan mengontrol murid melalui persuasi. Kita jadikan kita ngobrolnya dengan santai, mencari informasinya dengan santai. Tetapi posisi ini ada 2 hal, yang positif dan negatif. Positifnya, anak akan bisa melakukan apa yang kita inginkan, kita perintahkan. Tetapi negatifnya, ketika kita tidak ada atau guru lain yang memerintahkan, itu tidak dilakukan. Jadi posisi kontrolnya, kembali lagi ke posisi kontrol, yang bisa mengontrol adalah setiap anak itu sendiri. Kita hanya memberikan pilihan-pilihan tadi. Kemudian posisi yang keempat yaitu monitor atau memantau. Mengawasi perilaku murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi atau keyakinan kelas. Jadi kalau ada Farel tadi dipanggil, sudah disampaikan, dicari kebutuhannya seperti apa, kita di posisi monitor, itu Farel mohon untuk tidak mengulangi lagi dalam jangka waktu misalnya 1 minggu. Apakah dia akan melakukan lagi? Kalau tidak, nanti diberikan konsekuensi yang berbeda misalnya. Minggu depannya melakukan lagi, maka kita persuasi lagi, dilakukan lagi 3 hari, 2 hari, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan
waktu dan menguras emosi. Ya, untuk posisi pemantau tadi. Karena kita harus memperhatikan orang ini sudah dilakukan atau belum. Setelah dilakukan persuasi, dilakukan lagi atau tidak. Ini posisi yang pemantau. Nah, posisi ideal itu adalah posisi manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi tadi Farel, maka guru mengajak ke ruangan khusus, bicara empat mata. Posisi duduknya juga kita harus perhatikan, tidak seperti biasanya kalau misalnya tadi kejadiannya di lapangan, anak duduk kita berdiri, kemudian atau kita yang duduk dia berdiri, itu posisinya tidak stabil, tidak catching, tidak sama matanya. Kemudian emosinya harus diturunkan dulu supaya tidak terpancing emosi, karena ini salah satu prasyaratnya dulu. Sehingga kita bisa enak menggali tadi kebutuhannya sebenarnya apa, kenapa latar belakang Farel melakukan tadi perbuatan-perbuatan yang tadi dilakukan tadi. Setelah itu kita mengambil posisi manajer, mencari tahu dulu. Farel, Bapak tidak ingin mencari salah. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu benar tidak? Ini namanya tahap di restitusi, nanti kita akan melihat. Kalau sesudah tahu, kita minta dia untuk memperbaikinya. Apa yang bisa diperbuatnya untuk memperbaikinya. Ya. Jadi di posisi manajer ini, kita tekniknya atau metodenya dengan yang disebut dengan teori restitusi. Ini contoh posisi kontrol. Kalian tahu, kalian berlima, Bapak panggil ke sini. Apa kesalahan kalian? Hah? Gak tahu juga? Bapak cek di status WA. Kalian buat konten video TikTok dengan menggunakan seragam sekolah. Bapak sudah peringatkan kalian dari awal. Kalian boleh bawa ke sekolah, tapi tidak boleh menggunakan seragam sekolah untuk membuat konten. Itu memalukan dan mencemarkan nama baik sekolah. Ngerti kamu? Apalagi kamu, Zaki, sudah tahu aturan sekolah, sepatunya warna hitam. Kenapa ada kuning-kuning? Saya ketawa kalian. Kalian sudah tahu salah, ketawa-ketawa. Setelah ini Bapak beri hukuman kalian. Lari keliling lapangan. Sepatunya juga disita. Besok Bapak akan panggil orang tua. Pano, keluar sana. Itu contoh ya. Contoh posisi kontrol di nomor 1 dan nomor 2. Tadi pertama posisinya tidak setara ya. Gurunya duduk, siswanya berdiri, sehingga seperti di sidang. Intonasi suaranya ngegas, terlalu keras, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Kemudian tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengajak siswa untuk melihat kesalahannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tentu juga barangkali kita pernah di posisi ini, gitu ya, atau sekarang. Oke. Bagaimana tekniknya di posisi manajer tadi? Itu adalah dengan teknik segitiga restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan, kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Maksudnya karakter lebih kuat tadi, dia bisa memahami bahwa perbuatan dia itu salah, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, tetapi tidak merasa dilecehkan atau merasa direndahkan, sehingga tidak merasa rendah diri. Dia tetap percaya diri. Dia menyadari, oh iya, aku salah, maka aku harus memperbaiki diri, sehingga dia tidak merasa down tadi. Makanya bisa kembali lebih kuat. Iya, memang dia salah, tetapi dia bisa mencari solusi dari permasalahannya oleh dia sendiri. Jadi memperbaiki kesalahan, maka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Kita juga sebenarnya sama di orang dewasa. Kita melakukan kesalahan-kesalahan itu dan kita diminta untuk belajar dari kesalahan. Seperti pepatah, kalau kita salah tidak boleh lebih dari 2 kali, karena itu ibaratnya kita lebih rendah dari keledai, gitu ya. Sama, tapi anak-anak juga karena tadi kebutuhannya berbeda-beda, sehingga dia juga belum memahami mana tindakan yang sesuai kebaikan, atau dia terlalu ingin memenuhi kebutuhan kesenangan walaupun tadi negatif, maka kita beritahu. Nah, apa tujuan restitusi? Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menciptakan disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kadang-kadang kalau di posisi 1 dan 2 tadi, anak merasa minder, oh iya. Kemudian kalau sampai ada kekerasan fisik, dia merasa dendam, ya. Dan barangkali kita pengalaman trapesium usia yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sekarang di dalam memori otak kita sedikit banyak itu adalah rekaman kita pada saat kita menjadi murid. Pernah enggak, Bu Pipi, ada guru pada saat di SD sampai SMA misalnya melakukan tindakan tadi, menghukum dengan kekerasan fisik ataupun verbal? Pernah, gitu ya? Bu Bella, pernah. Apa contohnya misalnya? Kalau pengalamannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sewaktu sekolah dulu, ada pelajaran, satu mata pelajaran waktu ulangan, jika ada satu soal yang salah maka dipukul 1 kali, Pak. Dipukul, Iya, maksudnya kekerasan fisik ya? Secara fisik. Jadi soal 10 dapat nilai 9 itu 1 kali dipukul, dapat nilai 8 berarti 2 kali, dan seterusnya. Jadi guru tersebut menuntut benar-benar kesempurnaan nilai. Itu yang terjadi, yang sepengalaman saya waktu sekolah. Sampai sekarang masih diingat? Masih membekas ya? Masih membekas. Nah, ini terkait dengan tadi, kita melakukan, diminta untuk menjadi posisi, mengambil posisi manajer dengan harapan pengalaman seperti pengalaman Bu Bella itu tidak terjadi kepada anak-anak kita. Bu Bella sekarang sudah menjadi guru, masih teringat puluhan tahun yang lalu ketika dia diperlakukan guru yang tidak memahami kebutuhan siswanya, kemudian dia memposisikan sebagai penghukum dan merasa bersalah. Nomor 1 dan 2 yang tadi dicontohkan, gitu ya. Dan itu melekat sampai sekarang. Nah, harapannya dengan kita mulai berbenah sedikit demi sedikit setelah mengetahui bahwa kita harus menuju ke posisi manajer tadi, kita tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak murid kita. Mereka mengenang yang baik-baik, makanya kita diminta untuk memperbaiki kesalahan. Sudahlah, guru kita mungkin belum tahu ilmunya pada saat itu, tapi kita sekarang sudah tahu ilmunya, maka kita perbaiki, jangan terulang ke murid-murid kita, gitu ya. Itu terkait dengan teori trapesium usia.
Saya juga pernah guru SD pada saat ngajar matematika. Itu kalau kita nggak bisa maju, itu sudah siap, ada cincin akiknya dulu di dalam, sehingga sudah siap-siap kalau salah sudah terima nasib lah pokoknya. Nah, dan itu sampai sekarang. Dan mungkin kejadian-kejadian lain dengan guru-guru yang lain, ya, ada membekas, ada dendam tersendiri, gitu ya. Sehingga pada saat kita reuni, pasti yang diceritakan pertama adalah pengalaman masa lalunya, yang ini dengan guru ini, dengan guru ini, ya. Seperti itu. Walaupun itu menjadi kenangan, tetapi kenangan yang membekas menjadi pengalaman guru. Dan barangkali ketika kita menjadi guru, tadi kita melakukan secara refleks karena kita mendapatkan input di otak kalau anak melakukan kesalahan atau murid melakukan kesalahan, maka kita juga melakukan pendekatan dengan kekerasan fisik. Gitu ya? Pernah dilakukan? Mudah-mudahan tidak. Saya pernah beberapa waktu yang lalu bahkan sampai kekerasan fisik. Ya, itu saya menyesal dan barangkali anaknya lebih dendam lagi dengan saya. Mudah-mudahan ini tidak berulang. Ya, lanjutnya bisa memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya tetap dekat, tidak merasa minder, tidak merasa dendam tadi, gitu ya. Kalau kekerasan 1 dan 2 tadi, posisi 1 dan 2 pasti anaknya dendam. Di dalam kehidupan berikutnya, jangankan misalnya ketemu, negur aja pasti tidak enak, gitu ya. Kemudian berperilaku karena lebih baik, dia bisa menyadari kesalahannya, kemudian mau memperbaiki dirinya dengan pilihan yang dia inginkan. Kita hanya membantunya. Dan ini yang penting, tidak mengulang kesalahan. Kasusnya Farel tadi ada kalimat sering, artinya dia melakukan lebih dari 1 kali, gitu ya. Karena barangkali kita belum bisa menempatkan diri sebagai manajer, kita belum mencari tahu apa kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Farel pada saat itu. Maka ada pengulangan-pengulangan. Tidak diajak untuk memperbaiki kesalahan, hanya dihukum, hanya diperlakukan tadi merasa bersalah, menunduk pada saat itu, seperti yang tadi dicontohkan. Jadi siswa hanya menunduk, tapi menunduknya mungkin bukan menyadari kesalahan, tetapi ikut marah karena dia mungkin bisa saja di rumah juga tidak pernah dimarahin seperti itu, gitu ya. Kemudian dilakukan secara beramai-ramai, ini menimbulkan efek yang tidak baik untuk mempelajari. Ya, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimatnya biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kalimatnya datar. Ya, ini stabilkan dulu. Artinya dia pada saat kita ingin menggali informasi kebutuhannya apa, dia merasa tidak disidang. Oh iya ya, melakukan kesalahan. Bahkan Einstein mengatakan bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang menghadapi banyak masalah, ya, bukan memiliki, ya, menghadapi masalahnya. Dengan masalah yang dihadapi, dia berpikir untuk menyelesaikan masalah seterusnya dan seterusnya, sehingga dia stabil dulu, tidak merasa dipojokkan, tidak merasa sedang disidang. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurut kamu, ini kalau sudah dibuat keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Tanggung jawab, disiplin, misalnya, menghormati orang lain. Pada kasusnya Farel, ini barangkali Farel akan menyampaikan, iya Pak, saya tidak menghargai orang lain. Lalu bagaimana? Kamu ingin seperti apa sih? Mungkin dia ingin dihargai juga oleh temannya, merasa dianggap di kelompoknya, sehingga dia ingin
seperti orang-orang lain. Tahap ketiganya itu validasi tindakan yang salah. Yang kamu lakukan tadi Farel, mengejek temannya, membuli dan lain sebagainya, menurut kamu benar atau tidak? Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau tidak? Sehingga dia diajak untuk refleksi, benar tidak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ditanyakan, ada enggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dari 5 kebutuhan tadi, gimana kira-kiranya dia butuhkan? Kalau tidak ada ini, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena tadi kita di posisi 1 dan 2 biasanya, jarang di posisi 3 ataupun 4. Nah, inilah segitiga restitusi sebagai metode untuk kita bisa di posisi manajer. Oke, lanjut. Teknik melakukan restitusi. Pastikan suasana hati Anda tenang atau tidak emosi, supaya rileks kita. Anaknya rileks, kita rileks, sehingga mudah untuk menggali informasi. Yang kedua, lakukan di ruangan khusus atau tersendiri. Biasanya kita kalau menemukan masalah kayak Farel di kelas misalnya, otomatis kita menyelesaikannya di kelas atau di luar. Rata-rata kita menyelesaikan di tempat. Dia di pojokan di depan kelas, suruh ke depan kelas, kita tanya-tanya dan lain sebagainya, di sidang di hadapan teman-temannya. Itu memperburuk suasana sebenarnya, karena barangkali dia merasa dipermalukan. Maka minimal ada ruangan tersendiri lah, ruangan khusus yang tersendiri. Makanya biasanya di ruangan BK itu ada ruangan konseling dengan sofa dan lain sebagainya, atau duduk lesehan sehingga tadi posisinya sejajar. Kemudian perhatikan posisi duduk sejajar tadi. Kalau tadi contohkan posisi penghukum itu atas bawah, pandangan matanya tidak sejajar sehingga seolah-olah kayak sedang disidang. Kondisikan suasana rileks. Intonasi suara datar, tidak intimidatif, tidak menggunakan telunjuk tangan untuk menunjuk kesalahan, suaranya tidak menekan emosi si anak, kemudian persuasif. Terakhir, kita juga harus menguasai teknik menggali informasi. Selanjutnya, memahami sebagai guru dan menerapkan restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar murid menjadi merdeka. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan pendekatan humanis tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi posisi kontrol 1, 2 itu tidak diperbolehkan lagi. Karena tadi dalam kenyataannya dia melakukan kesalahan berulang kali. Artinya dia tidak menyadari kesalahannya. Munculnya kesadaran diri, memiliki pemahaman tentang keyakinan nilai kebajikan. Oh iya, ternyata yang kulakukan salah, tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Memiliki komitmen melaksanakan kesepakatan bersama, menjadi pribadi yang reflektif. Karena kita mengajak siswa untuk melihat apakah perbuatan validasinya tindakan benar atau salah, kemudian bagaimana menyelesaikan masalahnya menurut pilihan dia. Kita hanya membantu saja, ya. Nah, dalam prakteknya harus melibatkan komunikasi dan kolaborasi antara orang tua, guru, dan murid. Dalam menciptakan disiplin positif sebagai bagian budaya positif, tentu kita juga harus tadi, kalau dalam teknik restitusi kita sudah mengajak muridnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Nanti kita lihat tayangannya. Membuat keyakinan kelas yang bisa
dipahami bersama dan disepakati sehingga menjadi komitmen untuk dilakukan secara bersama-sama di kelas maupun di lingkungan berikutnya, baik sekolah maupun di rumah. Karena tadi dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Dengan orang tua bagaimana? Contoh, kita bisa melalui paguyuban seperti yang sudah kita lakukan kemarin pada saat kita sosialisasi pelaksanaan semester genap 2021-2022. Kita minta waktu untuk mensosialisasikan bagaimana budaya positif, penerapan disiplin positif yang harus juga diterapkan atau dibudayakan di dalam rumah, bukan hanya di sekolah. Karena waktunya lebih banyak di rumah daripada di sekolah, ya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi jalinan kerjasama kita, pembiasaan di sekolah, kemudian bisa diteruskan di rumah dan di dalam lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi upaya kita bersama untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini contoh praktek penyusunan kelas yang sudah saya laksanakan kemarin. CGV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran di semester genap 2021-2022, kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Adalah komitmen kalian bersama yang berasal dari diri kalian untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan di lingkungan kelas. Komitmen ini adalah hal-hal yang baik yang kalian yakini sehingga nanti di dalam proses pembelajaran di kelas kalian merasa nyaman dan merasa aman. Ya. Silakan nanti kalian tuliskan kesepakatan kelas, nilai-nilai baik yang kalian inginkan, kalian ingin menjadi komitmen bersama di dalam statement ini. Kemudian nanti kalian tempelkan di papan yang sudah disediakan, dan nanti kalian sepakati usulan dari semua siswa, disepakati mana yang akan menjadi kesepakatan kelas kalian bersama. Bisa dipahami? Ya, silakan nanti tuliskan di dalam statement ini dan nanti kalian tempelkan, kemudian kalian sepakati bersama. Baik ya? Terima kasih. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. 2. Saling menghormati dan sopan santun. 3. Disiplin. 4. Kita harus membudayakan antri. 5. Menjaga perhatian kelas dan berpakaian. Terima kasih. Baik, itu contoh penyusunan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan dari seluruh siswa. Ini kebetulan contohnya kelas 9B, ya. Dengan harapan begini, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu guru wali kelas bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing berdasarkan contoh yang sudah kami sampaikan. Keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, ya. Karena apa? Karena itu menjadi dasar bagi anak-anak untuk berperilaku.
Kalau terlalu banyak kita kesulitan untuk pertama mengevaluasi, yang kedua anak-anak akan kebingungan untuk memenuhinya, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak. Baik. Pertanyaannya berikutnya adalah mengapa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah ruang kelas atau sekolah. Jadi menjadi pedoman tadi pada saat melakukan restitusi, tindakannya adalah menanyakan keyakinan. Ya, restitusi kedua menanyakan keyakinan. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sehingga ini menjadi fondasi dan tujuan untuk menanyakan keyakinan si anak tadi. Dalam kasus tadi adalah Farel, ya. Kemudian keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Dia menyadari kesalahannya, kemudian ingin memperbaikinya, dan dengan harapan secara intrinsik dia tidak akan mengulanginya. Ini contoh tadi rangkuman dari keyakinan yang dibuat oleh kelas 9B. Mereka yang membuat keyakinan sendiri, kita hanya mengarahkan, memandu saja. Nah, nanti setelah dibuat seperti ini, supaya lebih mudah kita mengontrol siswanya, bagaimana tadi keyakinan yang sudah disepakati bersama, apakah dilanggar lagi atau tidak, maka dibuatlah tanda tangan bersama sebagai pengesahan, kemudian ditempel di masing-masing kelas. Mudah-mudahan semua wali kelas nanti bisa melaksanakan penyusunan keyakinan kelas sebagai salah satu cara kita menanamkan disiplin positif. Karena tadi sudah mengajak siswa untuk membuat keyakinan bersama, nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan di kelas. Kalau ada yang melanggar, maka teknik restitusi kedua tadi dia ditanyakan keyakinannya, bagaimana konsekuensinya, gitu ya. Ya. Nah, ini contoh praktek restitusi yang sudah kami lakukan. CGV. Saking Bapak mendengar dari guru Piket, menurut Zaki apa benar yang disampaikan oleh guru Piket? Benar Pak, tapi bukan cuma saya saja yang melakukan itu, teman-teman ada juga yang ikut melakukan itu semua. Baik, ya. Bapak tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan bisa memperbaiki kesalahan. Kalau boleh tahu, apa penyebab kamu bolos sekolah kemarin? Saya ikut pulang duluan itu, ikut teman karena ingin mencari timah untuk menambah uang jajan Pak. Baik, menambah uang jajan itu juga diperbolehkan karena membantu orang tua. Tetapi itu juga bisa dilaksanakan setelah jam pulang sekolah. Karena kewajiban kamu harus mencari ilmu di sekolah itu. Ya. Masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Pak, disiplin. Disiplin. Menurutmu apa sih disiplin itu? Disiplin itu taat peraturan kelas dan sekolah. Baik, ya, masih ingat berarti ya. Nah, tentu kamu harus memperbaiki diri. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Oke, besok aku bakal nemuin Pak Mahmud, meminta maaf, dan berjanji supaya tidak bolos lagi dan ikut pelajaran sampai pelajaran selesai. Baik, ya. Jadi Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri,
dan Bapak akan melihat perkembangan pada hari-hari berikutnya. Bisa Bapak lihat status WA dan Bapak lihat ada statusmu. Menurutmu apakah status kamu itu sudah sesuai? Tidak, Pak. Saya membuat status WA menggunakan status sekolah dan itu tidak diperbolehkan. Oke, ya, berarti sudah tahu. Ingat kesepakatan kelas kita? Benar, Pak. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, jadi kita di awal sudah sepakat siswa boleh menggunakan HP di sekolah, tetapi harus bertanggung jawab dan tidak diperkenankan membuat akun dan media sosial, konten media sosial menggunakan seragam sekolah, karena itu akan mencemarkan nama baik sekolah. Menurut kamu, kenapa sih kamu melakukan itu? Saya ingin memiliki banyak teman, Pak, karena selama ini saya dikucilkan teman. Oke, boleh. Ingin memiliki banyak teman, banyak like, gitu ya. Tapi ada cara-cara yang lain yang lebih bertanggung jawab. Tidak dilarang menggunakan atau menyebar konten supaya kamu banyak temannya dengan banyak like tadi. Tapi kesepakatan kita adalah tidak menggunakan seragam sekolah. Kamu sudah tahu, lalu bagaimana kira-kira kamu akan memperbaikinya? Saya akan menghapus video TikTok saya yang menggunakan seragam sekolah. Oke, ya, di Bapak hargai upaya kamu untuk memperbaiki diri dan Bapak akan lihat perkembangan pada hari-hari berikutnya. Ya, terima kasih ya. Oke, ini contoh, dua contoh tadi ya. Kalau di posisi yang pertama tadi, video pertama itu 1-2 bisa terlihat perbedaannya. Di ruangan khusus, sama-sama di ruangan, tapi posisinya tidak sejajar, intonasinya berbeda, tidak memberi kesempatan. Tetapi kalau di restitusi itu dilakukan dengan rileks, dengan santai, walaupun tidak ada ruangan khusus pakai sofa. Tadi di kasus keduanya itu terjadi, tetap bisa dilaksanakan, dan intinya adalah mengajak siswa untuk refleksi tadi. Apakah tindakannya ini benar atau salah, sesuai atau tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Itu konsep di restitusi, gitu ya. Nah, tentu ini kira-kira akan makan banyak waktu kita enggak? Sementara kita dituntut ngajar, misalnya guru mapel harus menangani siswa seperti ini. Kira-kira bagaimana? Pak Mahmud, kira-kira menuntut banyak waktu enggak? Banyak waktu. Baik, pendapat saya tadi menuntut banyak waktu. Banyak mana? Ya, oke, baik ya. Jadi tentu kita juga punya kewajiban-kewajiban lain. Apalagi misalnya yang wali kelas ngajar jumlah jam yang banyak. Nah, bagaimana tekniknya? Maka tadi kita di awal kita menyusun kesepakatan kelas dengan harapan anak-anak diberitahu dulu. Ini loh nilai-nilai kebajikannya. Kalau melanggar ini konsekuensinya. Tadi di dalam teori kontrolnya yang bisa disampaikan Pak Ardi, kebanyakan dari kita selama ini itu antara memberikan hukuman yang tidak sesuai. Contoh, anak terlambat disuruh lari lapangan, anak menggunakan sepatu yang tidak sesuai disuruh lepas sepatu seharian tidak pakai. Maka kalau di teknik di posisi manajer,
tentu akan ditanyakan kebutuhannya seperti apa dan diberi solusi. Oh iya Pak, misalnya tidak mungkin saya menggunakan ceker ayam selama seharian, boleh nggak pinjam sandal misalnya? Atau boleh nggak misalnya karena saya terlambat, saya menunggu sampai jam berikutnya? Itu namanya memberikan konsekuensi. Tapi kalau disuruh lari lapangan, disuruh push up dan lain sebagainya yang bentuk fisik, itu tidak sesuai. Itu yang kita sebut hukuman. Berbeda kalau sedang pelajaran olahraga, gitu ya. Itu namanya konsekuensi. Terlambat datang misalnya, ganti pakaian terlambat datang, sebagai konsekuensinya supaya sekaligus pemanasan, gitu ya. Sebenarnya mau pemanasan tapi dia pemanasan lebih dulu. Nah, itu lebih membantu. Kawan-kawannya misalnya larinya cukup 2 kali keliling, dia menjadi 4 kali. Itu konsekuensi. Sesuaikan dengan porsinya atau mata pelajarannya, gitu ya. Nah, yang kita lakukan lebih banyak menghukum sehingga kejadian itu akan terulang dan terulang lagi. Nah, terkait dengan materi dari kontrol tadi, bahwa kita guru hanya bisa, kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantoro, guru itu adalah ibarat petani. Murid-murid kita adalah benih-benih persemaian tanaman. Kita hanya diminta menyiapkan lingkungannya, tanah, pupuknya, airnya secara cukup berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita diminta mengarahkan. Ya, kalau tanaman setelah ditanam, disirami, diberi pupuk, kemudian dicegah supaya tidak terserang hama, supaya panennya lebih baik. Begitu juga guru. Kita diminta menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman terhadap anak-anak supaya mereka tumbuh kembang dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro dibedakan menjadi 2 kodrat. Ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan ini kami menggugah rekan-rekan semuanya untuk menjadi bagian dari perubahan. Setelah kita tahu konsepnya, bagaimana kita harus menyelesaikan menangani masalah pada posisi manajer dengan teknik restitusi, mari kita refleksi. Apakah Bapak Ibu guru akan tetap di kuadran kiri atau sedikit demi sedikit bergerak atau berpindah ke kuadran kanan? Kita lihat. Di kuadran kiri kita masih kekeh, orang Sunda, memilih menjadi guru yang seperti dulu. Kalau posisi kontrolnya tadi menghukum, fisik, verbal, membuat orang merasa bersalah, gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami bahwa murid ibarat kertas kosong putih dan guru berhak menulisnya. Kita yang menjejalkan ilmu pengetahuan, kita menjejalkan bagaimana dia harus bersikap dan lain sebagainya. Jadi murid ibarat kertas kosong. Padahal tadi sesuai dengan teorinya Ki Hajar Dewantoro, murid itu sudah punya kodrat alamnya. Apa itu kodrat alam? Adalah hal-hal baik yang diciptakan Tuhan di lingkungannya. Lingkungannya seperti apa? Yang itu menjadi bagian dari keseharian atau perilakunya. Itu namanya kodrat alam. Perilaku dia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Dede, ya. Maka kita harus mencari tahu dulu. Siapa sih orang tuanya, seperti apakah? Apakah misalnya orang tuanya lengkap? Orang tuanya misalnya broken home, orang tuanya misalnya bekerja di luar dan lain sebagainya. Ini tentu akan berbeda-beda kebutuhannya. Mungkin kasih sayangnya dan sebagainya. Atau yang ketiga, siswa melakukan pelanggaran masih ditangani dengan cara lama, posisi kontrol 1-4 dalam posisi kontrol. Yang kita biasanya 1-2, bukan kita di saya, ya. Atau kita mulai tergerak untuk berubah, memulai refleksi dan evaluasi pengalaman masa lalu. Kalau masa lalu kita punya pengalaman masa kelam diperlakukan kekerasan fisik, maka kita berharap tidak melakukannya atau menurunkan kekerasan fisik itu kepada anak-anak kita.
kepada murid-murid kita. Memahami bahwa murid ibarat kertas yang sudah ditulis. Peran guru orang tua mengarahkan, menebalkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan kodrat zaman itulah kodrat menyiapkan anak-anak kita menghadapi era global. Ya, anak-anak kita siapkan untuk menjadi warga dunia dengan membekali dia dengan keterampilan bahasa, membekali dia dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi supaya dia bisa menghadapi zamannya. Kita mendidik bukan dengan zaman kita yang masih tulis tangan, ya. Kalau misalnya melakukan kesalahan, oh ya masih ingat. Ada yang pernah ingat atau pernah diberikan hukuman. Kalau kita salah, disuruh minta maaf dalam satu kertas lembar. Saya minta maaf sampai 100 kali atau satu buku. Pernah? Siapa yang pernah? Bu Pipit pernah? Ya. Masih membekas sampai sekarang ya? Pernah dilakukan ke murid? Tidak ya, alhamdulillah. Artinya Bu Pipit sudah memotong talinya supaya tidak diturunkan hukuman yang tidak sesuai tadi, tidak relevan kepada murid-muridnya. Ya, gitu ya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, memahami bahwa setiap perilaku murid berdasarkan tadi 5 kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi, baik itu bersertaan atau salah satunya, memulai mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan konsep restitusi. Ya, mudah-mudahan mari kita mulai saat ini kita bergerak ke kuadran kanan. Kira-kira bisa nggak? Ya, karena tentu kami tidak mungkin saya dengan Pak Ardi berdua saja melakukan untuk menciptakan disiplin positif tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Maka mari kita berkolaborasi, bersinergi. Mudah-mudahan kita tergerak untuk sedikit demi sedikit. Memang butuh proses. Contoh kayak tadi fotonya, ya, foto di video tadi juga ya karena kebutuhan untuk tayangan, ya kalimatnya seperti itu. Padahal ya tentu tidak, gitu ya, tidak sama persis seperti itu, tapi paling tidak mengajak siswa untuk refleksi. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi sebelum mengakhiri, saya akan menyampaikan salam guru penggerak. Bapak Ibu silahkan untuk menyambut yel-yel saya dengan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, salam guru penggerak. Baik, terima kasih ya. Mari kita bergerak dan menggerakkan bersama. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Kita bisa menuju sedikit demi sedikit ke posisi kontrol manager dan tentu menerapkannya kepada pembelajaran di kita sehingga lebih baik lagi. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan semua dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ketua, salah satu calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk kita sama-sama belajar lagi, sama-sama merefleksikan kembali terhadap praktik-praktik yang telah dilakukan di sekolah kita selama ini. Kami akhiri sampai di sini. Mohon doa dan dukungannya terus supaya kami selaku calon guru penggerak bisa bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tapi juga bisa menerapkan segala ilmu yang telah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, agar kita, sekolah kita semakin maju, semakin berkembang. Terima kasih, mohon maaf dari kami berdua atas segala kekurangan, kesalahan. Akhir kata kami ucapkan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rahman Ismail, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Damar.
Terkait menanggapi dari pemaparan dari calon guru penggerak tadi, banyak sekali hal-hal yang positif yang kami dapatkan, terutama mengubah paradigma dalam pembelajaran ini, baik itu menegakkan disiplin, kejujuran bagi anak-anak kami, dan mudah-mudahan semua ini dapat kami terapkan nantinya ke depan. Sekolah kami menjadi sukses selalu, pembelajarannya terjalin dengan baik, dan insya Allah ke depannya seluruh stakeholder di SMP, guru-guru terutama di SMP Negeri 2 Damar ini dapat bekerjasama dalam bersama-sama menggerakkan pembelajaran di SMP Negeri 2 Damar ini lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Tania Cunda sebagai guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Damar. Setelah mengikuti sosialisasi guru penggerak di SMP 2 Damar ini, banyak sekali hal-hal yang menarik dan bisa terus dilakukan sebagai pendidik dan pembimbing di sekolah. Saya sebagai guru BK juga banyak sekali terbantu oleh adanya pendidikan guru penggerak di sekolah ini, terutama dalam hal meningkatkan karakteristik pendidik agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi Sabara dan Bapak Ruas Subekti yang telah menggerakkan guru-guru di sekolah ini dalam menjaga kedisiplinan siswa, pertanggungjawaban diri siswa agar menjadi siswa yang berkarakter yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal yang baik bagi perbaikan di lingkungan SMP Negeri 2 Damar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.